ada orang-orang besar mendanai, ada orang-orang besar menggerak ke saya. Ada intelijen atau tidak, usah ditanya karena pasti sudah ada itu. Pasti ada, yang nggak mungkin dah. Tapi kan sudah keberapa? Kalau dikaitkan dengan situasi sekarang, kalau ada informasi atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya. Gara-gara main tembak, terjadilah prahara maha besar yang mengubah jalannya sejarah di negeri kita ini. Wow, bin dalam skenario jebak HRS akhirnya terungkap. Penangkapan HRS itu rencana istana. Dua sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Pra Peradilan Habib Rizik, pengacara singgung Kepala BIN Budi Gunawan. FIFA.co.id. Mungkinkah salah satu dari intelijen ini, kelompok intelijen ini, menggunakan isu-isu yang terkait, yang hangat di masyarakat untuk kepentingan tertentu? Mungkin nggak itu? Intelijen itu kan ibarat pisau ya. Pisau ini kan bisa dipakai oleh siapa aja. Siapa yang menggunakan mereka? Tentu untuk keuntungan tuannya. Kalau intelijen kan ada agent handlernya. Sekali lagi, karena saya mengetahui, saya mendengar, dan setelah saya cross-check, saya konfirmasikan benar adanya. Itu tinggal ujungnya itu. Tapi awalnya itu dari jauh itu sudah bermain sedemikian rupa sampai orang itu tidak menyadari bahwa permainan itu ada. Kenapa? Karena permainan intelijen itu bermain di kebiasaan orang itu sampai dia sendiri itu tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya sudah menjadi alat. Itu tidak akan pernah tahu karena prinsip itu tadi kan intelijen tidak kelihatan, belum tentu nggak ada. Adapun belum tentu itu bentuknya. Memang ada analisis intelligence bahwa ada pihak ini yang mendanai, pihak ini yang menggerakkan, partai politik ini yang punya kepentingan untuk menggerakkan. Itu dia sudah secara formal masuk dari bagian Struktural. agen itu sudah lebih Ada banyak. tertulis. Sudah tertulis dibayar berapa, dibayar bulanan segala macam itu sudah masuk. Agen yang lain. Nah, tapi di luar itu ada operator yang hanya insidentil. Operator bukan agen. Udah, kita tidak bisa sebut dia agen karena Tapi dia bukan- bekerja sama. Tapi kerjasama, bukan kerjasama. Dia kerja di bawah perintah. Oke. Kalau kerjasama kan bolak-balik. Ini kan bawah perintah. Just do it, selesai. Saudara-saudara, berbahaya jika di sebuah negara ada intelligence failure dan intelligence error. Ini istilah intelligence. Intelligence failure misalnya, laporannya itu berlebihan atau kurang. Aman saja Pak, tenang-tenang saja, sudah tidur-tidur saja, ini nggak ada apa-apa. Dan biasanya berapa lama sebelum melakukan operasi itu? Itu berapa lama atau tidak, itu sangat relatif. Tergantung bagaimana si target ini, yang kita bilang target ini manut sudah. Begitu dia lihat, oh ya dia sudah dibawa kendali, itu bisa sehari, 2 hari, bisa sebulan, bisa 3 bulan. Tergantung bagaimana si pendekatan ini. Itu dia. Kalau cepat, kasih uang, lihat dia sudah manut, kasih lagi manut, oke. Mau nggak ke airport? Mau. Oh ya sudah. Ada mainan mau? Mau. Udah terus, gampang. Jadi tergantung situasi. Terjadi sesuatu, semua tidak siap. There is intelligence failure. Kalau intelligence error, analisisnya bengkok, datanya tidak ada, faktanya tidak ada, dikait-kaitkan, ambil sumber sosial media, termasuk buzzer, dianalisis, pasti ini yang menggerakkan, pasti ini yang mendanai. Itu intelligence error. So, it is very, very dangerous. Kehidupan bernegara dipenuhi dengan info, laporan-laporan, bisikan-bisikan, ataupun yang mengatakan dirinya sebagai intelligence report. Berharap negara hadir dan membela, karena itu kan warga negara. Minta diperlakukan adil, apakah betul salah atau tidak. Saya nggak tahu persis bersalah atau tidak. Tapi yang saya dengar katanya itu dia menjadi korban rekayasa. Oleh karena sebagai warga negara, negara mesti hadir dan membela warga negaranya dengan baik. Dalam menanggapi soal kemungkinan ada laporan yang tidak berdasar seperti itu,
Saya bukan orang yang sekedar bicara. Saya kumpulkan keterangan. Saya korek apa yang ada dalam pikiran para penyelenggara negara, jajaran pemerintahan, beliau-beliau yang sedang mengemban amanah. Baru saya bicara. Kuasa hukum Rizik Syihab, Muhammad Kamil Pasha menyampaikan alasan pihaknya mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel. Dalam gugatannya, pihak tergugat adalah Kepala Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan juga Kapolri. Dia mengatakan Habib Rizik dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada saat itu sedang mempunyai hajat menikahkan putrinya Sarifah Najwa Shihab dengan Habib Irfan Alaidrus. Dalam acara itu, kata Kamil, pihak keluarga Habib Rizik Syihab mengaku membuat undangan dalam jumlah terbatas, setidaknya hanya 17 undangan yang disebar ke orang-orang. Kamil Pasha mengatakan atas dasar itu, sebagaimana yang dilakukan Kepala BIN, Komjen Purnawirawan Budi Gunawan pada 2016, pihaknya mengajukan pra-peradilan. Sebagai bentuk penegasan dari putusan pra-peradilan bernomor 4-2015-PN.JKT.Sel tanggal 16 Februari 2015 yang telah diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan. Pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 21-PUU-12-2014 tanggal 28 April 2015 telah menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah merupakan objek pra-peradilan. Dalam sidang kali ini, Habib Rizik selaku pihak permohon tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebab Habib Rizik tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Kubu Habib Rizik Syihab menjalani sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 4 Januari 2021. Gugatan tersebut diajukan berkaitan dengan penetapan status tersangka Rizik dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan penghasutan. Sidang tersebut berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Awak media yang meliput tidak bisa masuk ke dalam ruangan dan hanya diperkenankan berada di depan ruang sidang. Sementara PN Jakarta Selatan batasi pengunjung sidang pra-peradilan Habib Rizik. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberlakukan pengamanan dan pembatasan ketat bagi pengunjung yang datang ke persidangan gugatan pra-peradilan Habib Rizik Syihab. Pengetatan pengamanan dilakukan oleh petugas keamanan internal PN Jakarta Selatan dibantu dengan kepolisian. Pantauan dari FIFA, pembatasan dimulai dari pagar masuk parkir pengadilan yang tidak boleh ada kendaraan parkir di pengadilan. Area parkir pengadilan diisi tenda polisi, kendaraan taktis dan barakuda, serta sepeda motor milik polisi. Pintu masuk pengadilan diberlakukan sistem buka tutup bagi pengunjung dan petugas juga menanyakan maksud dan tujuan pengunjung yang datang. Aparat juga tetap mempersilahkan media diperbolehkan masuk. Sementara itu, sidang pra-peradilan Habib Rizik di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memiliki kapasitas lebih besar dari ruang sidang lainnya. Hanya saja pihak pengadilan dan kepolisian membatasi yang boleh masuk hanya peserta sidang, yakni kuasa hukum dari Rizik Syihab berjumlah hampir 20 orang dan pihak termohon, yakni Polda Metro Jaya berjumlah kurang lebih 6 orang. Awak media hanya boleh meliput dari luar ruangan. Pihak pengadilan juga menyiapkan ruang untuk media mengambil gambar dan mengikuti jalannya persidangan di tempat pintu masuk ruang sidang. Untuk bisa masuk ke ruang pengadilan, pengunjung sidang juga harus sabar mengantri pemeriksaan, baik pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan penggunaan metal detektor portable atau tangan. Kepala Humas PN Jakarta Selatan Suharno memastikan seluruh agenda persidangan pada hari itu berjalan dengan lancar meskipun terdapat pengetatan dan pembatasan imbas peradilan Habib Rizik Syihab. Meski ada beberapa persidangan yang ditunda, dipastikan hal tersebut bukan karena adanya penambahan pengamanan sidang pra-peradilan Habib Rizik. Menurutnya sidang yang ditunda biasanya karena ada kekurangan dari peserta sidang. Demikian kata Suharno. Adapun untuk agenda persidangan hari ini, Suharno mengaku belum mengetahui berapa jumlah persisnya. Untuk jumlah berkas yang disidangkan, tidak tahu, namun dia sendiri menjalani 17 berkas yang disidangkan. Dan seperti diberitakan sebelumnya, Muhammad Rizik Syihab menempuh upaya pra-peradilan terkait penetapan status tersangkanya. Dalam permohonan itu, pihak Rizik meminta agar hakim pra-peradilan menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak sah. Penetapan Habib Rizik sebagai tersangka kasus kerumunan oleh polisi dinilai tim kuasa hukum mengada-ngada. Pengajuan pra-peradilan tersebut tercatat dengan nomor register 150-PIT.PRA-2020-PN.JKT.Sel
Sidang dijadwalkan pukul 9 waktu Indonesia Barat dipimpin Hakim Tunggal Ahmad Sayuti, panitera penggantinya Agustinus Endri. Terkait dengan sidang pra-peradilan HRS, kuasa hukum mengatakan ada pasal yang janggal diselipkan. Tim kuasa hukum Rizik Syihab menjalani sidang perdana gugatan pra-peradilan di negeri, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 Januari. Dalam sidang tersebut, Rizik yang tidak hadir dan hanya diwakilkan kuasa hukumnya menyoroti kejanggalan pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang dinilai janggal. Tim kuasa hukum Rizik, Muhammad Kamil Pasha, menyatakan pasal tersebut diselipkan semata-mata hanya untuk menahan Rizik yang selama ini getol mengkritik pemerintah. Bahwa patut diduga penggunaan pasal 160 KUHP kepada pemohon diselipkan agar semata dijadikan dasar dan termohon satu sebagai upaya untuk menahan pemohon yang selama ini kritis mengkritik ketidakadilan yang terjadi selama ini. Dia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU/7/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik material. Berdasarkan hal itu, seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak adanya pihak yang terhasut. Di mana hal itu juga berujung pada terjadinya tindak pidana lain sebagai akibat seperti kerusuhan atau suatu perbuatan anarki. Lebih lanjut, Kamil Pasha mengungkapkan pengenaan pasal 160 KUHP sebagai delik material terhadap termohon haruslah pula disandarkan pada bukti atau alat bukti material. Jadi bukan semata-mata berdasarkan selera termohon. Atas dasar itu, tim kuasa hukum Rizik Syihab meminta agar seluruh permohonan pra-peradilan diterima seluruhnya. Tak hanya itu, mereka meminta pada pihak termohon agar menerbitkan surat perintah penghentian perkara atau SP3.